apa yang terjadi di rakyat dijawab negara dengan cara yang tidak menjawab persoalan. Misalnya pabrik-pabrik tutup, banyak orang di PHK, harga barang naik. Lalu negara menjawabnya dengan merubah undang-undang Wantipres, merubah undang-undang TNI Polri, membentuk kembali DPA. Jawaban negara itu tidak menjawab problem rakyat, cuma menjawab problem elit. Nah ini juga menurut saya masalah besar. Bagaimana kemudian terjadi pergeseran luar biasa, rakyat kita tidak paksa untuk mencari tahu tentang pemikiran, gagasan, ide, track record. Tapi semua dipaksa, lihat survei, lihat survei, lihat survei. Loh memangnya merubah banjir Jakarta itu melalui angka survei? Memangnya kemudian mengurangi kemiskinan itu dijawab lewat siapa yang lebih tinggi elektabilitasnya, tanpa kita harus dengar keberpihakannya, tanpa kita harus dengar programnya, tanpa harus kita periksa track recordnya dan sebagainya. Ada banyak. Nah ini kan masalah baru dalam proses demokrasi kita ya. Bagaimana kemudian rakyat sama-sama digiring untuk sudah, lu gak usah pikirin soal program, lu gak usah pikirin soal gagasan, lu gak usah pikirkan soal tujuan, yang penting surveinya ini. Yang penting surveinya ini gitu loh. Sadar gak bahwa kita sekarang sedang digiring ke arah sana? Bahwa kemudian rakyat hampir di semua acara di media massa gak pernah lagi kita mendengar para calon pemimpin kita berbicara tentang persoalan rakyat. Bagaimana dengan penggusuran di Jakarta? Bagaimana dengan kasus-kasus tanah di Tanah Merah dan sebagainya tidak pernah selesai, yang nanti ketika terjadi pilkada akan rame-rame juga ditangani oleh para calon. Nah ini juga kan menurut saya problemnya harus kita kupas ya. Kalau memang acara demi acara, termasuk acaranya Bang Karni ini tidak cuma mengejar jumlah penonton, tapi secara substansi juga melakukan pendidikan politik buat rakyat. Apalagi misalnya kemarin ada problem lain yang juga mendesak. Bagaimana kemudian teman-teman yang dari Tempo itu bocor alus, tiba-tiba mobilnya dirusak di tengah jalan oleh ya orang yang tidak dikenal gitu loh. Kita bicara pilkada satu sisi sebagai satu mekanisme demokrasi untuk mencari pemimpin yang terbaik, tapi di sisi lain kekerasan terhadap media luar biasa. Nah, ada nggak kemudian salah satu calon yang katakan kalau saya terpilih nanti tidak akan ada lagi intimidasi di wilayah yang saya pimpin? Ada nggak jaminan terhadap itu? Nggak ada kekerasan lagi, nggak ada penggusuran lagi, kemudian UMR akan naik sekarang, nggak ada lagi. Ada yang ada yang hampa ya dalam proses demokratisasi kita itu. Orang cuma bicara dua hal, surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, memenuhi syarat 20%. Surveinya bagus, partai pendukungnya banyak, memenuhi syarat 20%. Udah, isi kepalanya gak pernah dibedah. Isi hatinya gak pernah dibicarakan. Kalau ini kita biarkan berlarut-larut dan didukung penuh oleh semua teman-teman di media dengan tidak mengorek apa yang dipikirkan oleh para calon, menurut saya kita sedang melangkah dalam jurang yang luar biasa dalamnya, Bang Karni. Kenapa? Semua itu kan dibayar di kemudian hari.